anak-anak, kita lanjutkan materi kita minggu lalu ya. Sekarang tentang teknik pengolahannya. Ada macam-macam teknik pengolahan. Yang pertama yang kita akan bahas itu mengenai teknik pengolahan pangan panas basah. Nah, di sini contohnya itu teknik merebus atau yang disebut dengan boiling. Apa itu? Mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Lalu teknik merebus menutup bahan pangan atau yang disebut poaching, yaitu cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92-96 derajat Celcius. Lalu selanjutnya teknik merebus dengan sedikit cairan. Merebus dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan dikecilkan secara perlahan-lahan. Lalu teknik menyetup atau menggulai atau disebut dengan stewing, yaitu mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Selanjutnya teknik mengukus atau disebut juga dengan steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Lalu teknik mendidih atau simmering, teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Yang kedua, teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Nah, mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Nah, teknik pengolahan pangan panas kering dry heat cooking ini ada macam-macam. Yang pertama teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Yang kedua, teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying, dan teknik memanggang baking, dan teknik membakar grilling. Lalu terakhir teknik menumis atau sauteing. Nah, ketika kita mengolah bahan makanan, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Di situ ada identifikasi kebutuhan, ide, gagasan. Kita harus tahu dulu nih kebutuhannya. Untuk makan apa? Apa makanan untuk makanan sehari-hari atau makan berat atau makan selingan? Idenya, wah mau masak apa nih? Mau mengolah apa? Harus ada idenya dulu. Nah, lalu pelaksanaan atau pembuatan. Nah, pelaksanaan itu meliputi apa saja? Ada persiapan bahan, alat, dan proses pembuatan. Nah, di sini kita harus tahu bahan-bahannya apa yang kita butuhin, apa yang kita butuhkan untuk memasak makanan tersebut atau untuk mengolah pangan yang akan kita olah. Kemudian alatnya apa saja nih? Kita butuh apa saja ya kalau kita mau masak? Misalnya kalau kita mau masak daging, apa saja alatnya yang dibutuhkan, bahan-bahannya apa saja. Kemudian proses pembuatannya. Nah, prosesnya bagaimana? Kita harus tahu. Proses pembuatannya bagaimana ya? Untuk memasak daging, apakah direbus dulu dagingnya, kemudian baru diapain? Tergantung mau dagingnya mau diapain dulu nih, mau diolah seperti apa. Nah, kemudian proses pembuatannya, bagaimana proses pembuatannya yang tadi ya. Lanjut penyajian atau pengemasan. Nah, setelah perencanaan, pelaksanaan, lalu penyajian dan pengemasannya, disajikannya seperti apa, mau disajikan pakai apa, pengemasannya kalau misalnya hendak dijual, hendak dijual kembali, itu dikemasnya semenarik mungkin agar pembelinya menarik perhatian. Nah, kan kemarin kita sudah bahas ya mengenai fungsi kemasan, ada tuh melindungi si produk dan lain sebagainya. Nah, di situ tahapannya. Yang terakhir apa? Evaluasi. Kita evaluasi kalau misalnya pengolahannya wah ada yang kurang nih saat ini, saat
bahan-bahannya ada yang kurang. Nah, kita evaluasi. Oh, berarti nanti kalau kita mengolah bahan pangan yang ini, jangan sampai lupa nih ada bahannya yang ketinggalan kayak seperti kemarin. Nah, itu tahap evaluasi. Jangan sampai terulang kembali kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat pengolahan pangan. Nah, di sini ada penyajian dan pengemasan. Nah, penyajian makanan merupakan suatu cara untuk menyuguhkan makanan kepada orang untuk disantap yang telah disusun secara menarik berdasarkan komposisi warna, tekstur, bentuk, rasa, bau, dan alat atau kemasan sajian makanan. Di sini pentingnya penyajian dan pengemasan, membuat seseorang menarik perhatian untuk makan apa yang kita olah, apa yang kita masak. Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya alat penyajian dan kemasan hidangan. Ada yang tradisional, ada yang modern. Nah, kalian perhatikan gambar-gambarnya ya. Ini juga contoh dari kemasannya. Kemasan tradisional, kemasan modern, kemudian ada yang penyajian dan kemasan yang dimodifikasi. Sampai di